Perkenalkan, kami dari kelompok 3B Sintaksis. Perkenalkan, nama saya Atin Mulangga dengan NIM K122 2016. Nama saya Faiza Nur Atika dengan NIM akhir 028. Nama saya Muhammad Ridwan Isudin dengan NIM akhir 054. Perkenalkan, nama saya Pramita Putri Arumsari dengan NIM K1222062. Saya Sabina Tamimi dengan NIM K122072. Pengantar, gatra. Gatra merupakan kata atau kelompok kata yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal berupa gabungan kata yang minimal terdiri dari subjek dan predikat serta berpotensi menjadi kalimat. Frasa. Frasa merupakan satuan gramatik atau struktur bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih dan tidak melebihi batas fungsi gatra atau klausa atau kalimat atau tidak bersifat predikatif. Selanjutnya, klasifikasi frasa. A. Berdasarkan unsur pembentuknya ada frasa endosentrik yang terdiri dari frasa endosentrik koordinatif, frasa endosentrik atributif, frasa endosentrik apositif. Selanjutnya, frasa eksosentrik yang terdiri dari frasa eksosentrik preposisional dan frasa eksosentrik konjungsional. Selanjutnya, klasifikasi frasa berdasarkan kelas kata pada unsur. 1. Terdiri atas frasa nomina, frasa verbal, frasa adjektiva, frasa preposisional, dan frasa konjungsional, serta frasa numeralia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Kalimat merupakan suatuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, kemudian memiliki intonasi akhir dan memiliki klausa. Kalimat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan dengan jumlah klausa. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal dibagi menjadi kalimat verbal, nominal, adjektiva, dan numeralia. Kemudian ada preposisional. Kemudian yang kedua ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk dibagi menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kemudian berdasarkan dengan fungsi isinya. Yang pertama yaitu ada kalimat berita, kemudian kalimat tanya, kemudian kalimat perintah, kalimat seru yang terakhir tersebut. Kemudian berdasarkan dengan kelengkapan unsur, yang pertama ada kalimat lengkap atau biasa disebut dengan mayor, kemudian kalimat tak lengkap atau minor. Kemudian berdasarkan dengan susunan subjek predikatnya. Yang pertama yaitu kalimat susun biasa, kemudian kalimat susun balik atau inversi. Contoh analisis kalimat 1. Pada kalimat rumah sakit tersebut telah mengalami pemadaman listrik sejak bulan lalu akibat kurangnya pasokan bahan bakar, memiliki 5 gatra. Yang pertama, gatra subjek, yaitu pada rumah sakit tersebut. Gatra predikat, telah mengalami. Gatra objek, pemadaman listrik. Gatra keterangan waktu, sejak bulan lalu. Dan yang terakhir, gatra keterangan akibat, pada akibat kurangnya pasokan bahan bakar. Pada kalimat tersebut hanya memiliki 1 klausa. Rumah sakit tersebut merupakan subjek, telah mengalami merupakan predikat, pemadaman listrik merupakan objek, sejak bulan lalu merupakan keterangan waktu, akibat kurangnya pasokan bahan bakar merupakan keterangan akibat. Selanjutnya, contoh analisis kalimat 1. Yang pertama, analisis frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Rumah sakit, frasa endosentris atributif, pernah mengalami frasa endosentris atributif, pemadaman atributif endosentris, sejak bulan lalu frasa eksosentris konjungsional, bulan lalu frasa eksosentris konjungsional, akibat kurangnya pasokan bahan bakar, eksosentris konjungsional, pasokan bahan bakar, frasa endosentris atributif, bahan bakar, frasa endosentris atributif. Selanjutnya, contoh analisis kalimat 1. Analisis frasa berdasarkan kelas kata pada unsur-unsur. Rumah sakit tersebut, frasa nominal, pernah mengalami, frasa verbal, pemadaman listrik, frasa nominal, sejak bulan lalu frasa konjungsional, bulan lalu frasa konjungsional, akibat kurangnya pasokan bahan bakar, frasa konjungsional, pasokan bahan bakar, frasa nominal, bahan bakar, nominal, frasa. Analisis jenis kalimat 1. Berdasarkan jumlah klausa, kalimat tunggal verbal. Berdasarkan fungsi isinya, kalimat berita. Berdasarkan kelengkapan unsur, kalimat lengkap atau mayor. Berdasarkan susunan subjek predikat, yaitu kalimat susun biasa. Selanjutnya adalah contoh analisis kalimat yang kedua. Kalimatnya adalah
Koordinator Lapangan Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, Bahtiar Nasir, mengklaim lebih dari 2 juta orang memenuhi seruan aksi bela Palestina di Monas pada Minggu pagi, 5 November 2023. Kalimat tersebut kami kutip dari laman berita metrotempo.co. Kemudian analisis gatra dan klausa dari kalimat yang kedua. Kalimat kedua memiliki 2 klausa. Klausa pertama terdiri dari 3 gatra. Yang pertama adalah gatra subjek, yaitu Koordinator Lapangan Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, Bahtiar Nasir. Kemudian gatra predikat mengklaim gatra objek lebih dari 2 juta orang memenuhi seruan aksi bela Palestina di Monas pada Minggu pagi 5 November 2023. Lalu klausa yang keduanya terdapat 5 gatra. Gatra yang pertama adalah gatra subjek, lebih dari 2 juta orang. Gatra predikat memenuhi, gatra objek seruan aksi bela Palestina, gatra keterangan tempat di Monas, dan gatra keterangan waktu pada Minggu pagi 5 November 2023. Contoh analisis kalimat 2. A. Analisis frasa berdasarkan unsur pembentuknya. 1. Koordinator Lapangan Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, Bahtiar Nasir, frasa edosentris A positif. 2. Koordinator Lapangan Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, frasa edosentris atributif. 3. Lebih dari 2 juta orang, frasa edosentris atributif. 4. 2 juta orang, frasa edosentris atributif. 5. 2 juta, frasa edosentris atributif. 6. Seruan aksi bela Palestina, frasa edosentris atributif. Yang ketujuh, aksi bela Palestina, frasa edosentris atributif. 8. Di Monas, frasa eksosentris preposisional. 9. Pada Minggu pagi 5 November 2023, frasa eksosentris preposisional. 10. Minggu pagi 5 November 2023, frasa edosentris atributif. 11. Minggu pagi, frasa edosentris atributif. 12. 5 November 2023, frasa edosentris atributif. 13. 5 November, frasa edosentris atributif. Contoh analisis kalimat 2. B. Analisis frasa berdasarkan dengan kelas kata pada unsur. 1. Koordinator Lapangan Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, Bahtiar Nasir, yaitu frasa nominal. 2. Koordinator Lapangan Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, frasa nominal. Lebih dari 2 juta orang, frasa nominal. 2 juta orang, frasa numeralia. 2 juta, frasa numeralia. Seruan aksi bela Palestina, frasa verbal. Aksi bela Palestina, frasa verbal. Di Monas, frasa preposisional. Pada Minggu pagi 5 November 2023, frasa preposisional. Minggu pagi 5 November 2023, frasa nominal. Minggu pagi, frasa nominal. 5 November 2023, frasa nominal. 5 November, frasa nominal. Analisis jenis kalimat 2 berdasarkan jumlah klausa, yaitu kalimat majemuk bertingkat berdasarkan fungsi isinya, kalimat berita berdasarkan kelengkapan unsur, kalimat lengkap atau mayor berdasarkan susunan subjek predikat kalimat susun biasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.